Oke, gimana ya teman-teman di sini yang beribadah puasa? Apa lancar puasanya? Sesinya seperti biasa. Untuk sesi pertama ini saya akan buka dengan sedikit penjelasan terkait paket atau opsi baru dari kami. Opsi lama sih sebenarnya sih. Maksudnya tentang paket branding ya. Jadi kemarin kita diskusi dan kebetulan kemarin sepertinya hari ini bergabung juga ya. Kak Stanley kan sempat melakukan paket kemarin ya waktu di webinar yang terakhir ya. Nah di sini kita akan coba bahas sedikit aja tentang benefit atau keuntungan apa sih yang didapat dari paket branding ini ya. Dimana dengan paket branding ini otomatis para teman mitra Indo HP di sini akan mendapatkan keuntungan berupa memiliki satu buah website e-commerce langsung, sehingga menurut pengelola besar kami akan memperbesar kemungkinan terjadinya closing transaksi. Oke. Dan dikarenakan mungkin masih agak sedikit lama, jadi saya rasa saya mulai dulu untuk materinya. Nanti ada sedikit update. Jadi kemungkinan start mulai minggu depan ya. Jadi mulai minggu depan kita akan integrasi dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini satu buah platform ajar mengajar dari Google. Nah, lewat platform ini kita akan coba terapkan pembagian materi. Jadi yang buat belajar iklan segala macam itu akan lebih terarah dan materinya bisa digunakan lagi ya kan. Sertifikat juga nanti dari Indo HP yang bisa nanti dipakai. Oke. Nah, itu start mulai minggu depan. Nanti kita akan mulai umumkan terkait enrollment-nya atau pendaftaran untuk Google Classroom. Itu nanti ada beberapa materi seperti Facebook advertising ya kan, atau dengan optimalisasi di sosial media segala macam. Nah, nanti kita bakal kasih brief lengkap di video kita yang selanjutnya ya untuk penjelasan terkait Google Classroom ini. Oke, sekarang kita kembali ke topik utama ya. Oke, topik utamanya hari ini balik lagi kita akan membahas soal benefit dari paket branding. Oke. Adapun paket branding ini beberapa teman sudah ada yang ngambil ya. Contoh ada Mas Stefani, cuma kayaknya orangnya nggak datang ya. Oke, siap. Nanti Google Classroom-nya pasti kita akan segera informasikan ya dalam waktu dekatnya. Oke, pertama adalah hemat dan mudah ya. Hemat dan mudah, kenapa kita pakai kata-kata hemat dan mudah ini? Bahwa nggak ada satupun sistem atau satupun platform yang menyediakan sistem replikasi website plus optimalisasi semudah yang ditawarkan oleh Indo HP. Oke. Di Indo HP ini dengan biaya yang dikeluarkan sangat rendah, itu cuma Rp1.000.000, kita sudah dapat sebuah website yang optimal, dioptimalisasi khusus untuk perangkat mobile atau handphone, plus SEO sudah dioptimalisasikan otomatis, jadi memungkinkan kemudahan pencarian oleh mesin Google dan mesin pencarian lainnya. Oke. Nah, jadi hemat dan mudah. Mudah kenapa? Satu lagi, tidak ada maintenance, tidak perlu ada pengetahuan teknologi atau segala macam, murni tinggal pakai dan pasarkan atau biarkan sistem yang otomatis bekerja. Ya, sistem otomatis bekerja itu berarti kita butuh waktu ya kan. Tapi kalau misalkan kita bantu pasarkan, kita akan bisa cepat dapat break even point atau keuntungan yang lebih cepat. Oke. Ya, poin yang kedua adalah apa aja keuntungan yang kita dapat dari ini ya. Ini sepertinya slide-nya agak sedikit error, ada catatan, maaf ya. Oke, di sini ada beberapa keuntungan yang saya bilang. Kita dapat integrasikan dengan Google AdSense, itu berarti kita dapat gunakan platform iklan dari Google yang istilahnya kita bisa optimalisasi biayanya tentu. Adanya Google Analytics berarti kita dapat mengetahui atau mempelajari siapa aja sih nih yang datang ke tempat kita berkunjung dan belanja ya kan. Terus produk mana aja sih yang paling menarik ya kan. Terus kata kunci pencarian apa aja yang digunakan oleh para pengunjung e-commerce kalian. Nah,
hal-hal seperti ini betul-betul dapat berguna, dapat menjadi aset yang sangat luar biasa bagi kita semua, dikarenakan dengan adanya data seperti ini kita bisa memastikan apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan analisa yang tepat. Jadi nggak mungkin kita pasarin produk perempuan kayak gitu kan, ternyata kita nggak ada yang perempuan kayak gitu kan, atau kita pasarin produk makanan tapi nggak ada satu orang pun istilahnya yang sama sekali nggak produk makanan di tempat kita. Nah, itu fungsi Google Analytics. Nah, ada juga namanya kita bisa integrasikan dengan Facebook Pixel. Facebook Pixel juga fungsinya sama berupa alat analytics ya. Jadi kita bisa melakukan analisa tentunya lebih mendalam, dikarenakan kita bisa melihat aksi-aksi apa saja yang dilakukan oleh para pengunjung website kita saat berkunjung ke tempat kita. Opsi selanjutnya adalah alternatif sih. Ini bisa diinformasikan via customer service ya. Itu adalah dukungan web chat. Nah, web chat ini kita bisa integrasikan istilahnya live chat di dalam website. Apabila teman-teman di sini mungkin kesulitan atau nggak mau mengumbar WhatsApp-nya di publik kayak gitu kan. Nah, di sini kita bisa adakan namanya dukungan web chat yang tentunya nanti sesuai dengan platform yang sudah kita arahkan. Nah, teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur web chat itu tinggal informasikan ke customer service aja. Jadi nanti bisa kita pastikan adanya diaktifin untuk fitur yang ini ya. Nah, untuk biayanya sendiri, kalau untuk web chat ini ada kemungkinan sedikit biaya tambahan, ya kan? Dikarenakan ada biaya konfigurasi khusus, cuman nanti karena belum dihitung ya, mungkin bisa gratis atau berbayar, cuman untuk saat ini sih masih gratis. Yang pasti nomor WhatsApp bisa di save, jadi orang bisa sharing langsung chatting di dalam website Anda. Yang selanjutnya adalah nilai engagement yang tinggi, dan artian di sini semakin banyaknya orang berkunjung, ya kan, otomatis proses Anda semakin naik, ya kan, orang bakal semakin terbiasa berbelanja di website Anda, otomatis penghasilan atau pendapatan Anda dari transaksi akan semakin besar. Yaitu dengan modal 1 juta rupiah aja kita bisa dapat ini semua gitu. Gak perlu repot-repot bikin, gak perlu repot-repot maintenance, gak perlu repot-repot ngapain kayak gitu kan. Kamu dapat tinggal jualan kayak gitu kan. Apalagi misalkan teman-teman di sini sudah punya aktif paket atau udah jadi member universal, untuk pindah ke bagian branding itu bisa melakukan namanya upgrade. Nah, upgrade ini berarti biayanya akan dipotong dengan biaya yang dikeluarkan saat jadi member universal. Jadi nggak bakal bayar 1 juta full. Setelah itu masa aktif juga bakal diperbaharui sesuai dengan masa aktif si member universal, member branding itu baru ya. Okay. Ya, selanjutnya kita jelaskan lagi kenapa kita bilang murah 1 juta, ya kan? Karena teman-teman di sini bisa lakukan analisa untuk pembuatan website e-commerce di situs-situs freelancer ya. Di Indonesia kan banyak situs freelancer itu. Untuk e-commerce itu budgetnya pasti 5-10 juta. Itu untuk standar ya. Jadi bisa bayangkan investasinya. Terus itu di luar biaya hosting, di luar biaya domain. Jadi ya cukup lumayan nguras kantong gitu kan. Belum ditambah kita harus memahami sedikit masalah teknis, harus input repot-repot barang kita sendiri ya kan, segala macam yang akhirnya pasti nilai investasinya bukan bakal jadi kecil, jadi tambah besar. Oke. Itu kalau misalkan teman-teman mau cross check, teman-teman bisa lakukan cek harganya di bagian situs-situs freelancer di Indonesia untuk masalah ini. Oke, selanjutnya, nah, biaya 1 juta itu termasuk apa aja? Oke. Nah, biaya termasuk biaya domain dan hosting. Di sini saya akan sedikit transparan terkait domain dan hosting, oke. Untuk biaya domain, aktivasi domain.com sendiri untuk per tanggal bulan Mei ya, per bulan Mei ini itu per tahunnya mungkin bisa sampai sekitar 200.000 ya. Oke. Terus untuk biaya hosting sendiri kurang lebih sekitar ya 200-300.000 lah per tahun kayak gitu kan. Belum lagi biaya pengembangan fitur, apabila mau nambahin fitur, mau integrasi pembayaran via GoPay ya kan, atau segala macam ya kan. Dan belum biaya developer kalau misalnya kita operasionalkan ini sendiri. Jadi bisa dihitung biaya operasional cost-nya sangat besar ya. Tapi kalau di Indo HP itu satu biaya udah mencakup semuanya, termasuk biaya domain dan hosting ya kan,
termasuk biaya pengembangan fitur dan biaya maintenance atau developer si website itu sendiri. Nah nanti hal-hal kayak seperti itu teman-teman nggak perlu repot pusingin ya, perpanjangan segala macam. Yang penting istilahnya saat ini awal pembaharuan akun member, berarti domain maksudnya akan otomatis diperpanjang. Oke. Nah kurang lebih itu secara garis besar keuntungannya apa-apa aja ya kan. Nah domain dan hosting ini, domainnya teman-teman bisa pilih sendiri sesuai dengan nama toko yang teman-teman punya, misalkan kulitjeruk.com atau apa kayak gitu kan. Nah teman-teman bisa cari aja nanti. Nah kalau teman-teman tertarik bisa melakukan proses upgrade, nanti bisa langsung hubungi tim customer service untuk HP ya. Okay. Nah selanjutnya balik soal rencana pengembangan dari HP sendiri. Rencana minggu depan ya, kita akan fokus di Google Classroom. Nah tujuannya kenapa kita akan menggunakan Google Classroom ini ya, kita berharap seperti yang saya bicarakan di webinar sebelumnya ya, semakin teman-teman paham, semakin teman-teman di sini bisa upgrade skillnya, otomatis nanti semakin ke depan kita sama-sama bisa bertemu bareng-bareng gitu. Jadi kita benar-benar fokus di Indo HP gimana caranya memberikan layanan yang terbaik untuk para mitra. Oke. Nah di sini selain dengan dukungan sistem dan support dari Indo HP, nah kami juga memberikan dukungan berupa pelatihan yang istilahnya sangat murah karena gratis ya. Seluruh biaya pelatihan untuk saat ini semua di cover dari biaya membership, dan semua materi yang kita berikan itu materi yang sudah kita uji, betul-betul kita tes di lapangan, betul-betul sudah kita tahu istilahnya efek positifnya seperti apa atau efek negatifnya seperti apa. Kita sudah tes sebelum kita bagikan atau ajarkan ke teman-teman mitra HP ya. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke. Untuk sesi hari ini kita buka kembali sesi tanya jawab seperti biasa, diskusi. Untuk webinar hari ini semoga nggak terlalu panjang kayak kemarin ya. Jadi biar kita bisa spare waktu, nanti kita ada lagi selanjutnya di hari Kamis dan hari Sabtu. Ya. Nah, untuk topik hari Kamis nanti akan diumumkan pada hari Rabu. Kalau teman-teman di sini jangan lupa juga untuk bergabung di di channel Telegramnya Media Indo HP. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan bantuan berupa file-file yang akan digunakan untuk promosi. Selain itu juga akan dapat informasi terkini secara real time terkait rencana atau acara apa aja yang akan diadakan oleh Indo HP ya. Jadi kalau ada Telegram tinggal download, install, terus langsung gabung di channelnya. Oke. Sekarang saya open untuk diskusi. Kalian bisa chatting di biasa bagian grup chat atau bisa menggunakan mic-nya langsung, silakan langsung bicara. Oke. Kita punya untuk timing ini sekitar 40 menit. Oke, sampai jam 9. Ada yang mau tanya, mungkin ada pengen cari tahu hal baru ya kan? Atau ada kendala selama kemarin, atau pengen lebih tahu soal cara upgrade, benar-benar benefitnya seperti apa segala macam ya, tinggal tanya aja ya. Nanti kita akan jelaskan. Halo Pak. Oke Pak Beben, gimana? Ya mau nanya ini Pak, kalau untuk keuntungan update ke branding, apa Pak manfaat dan kelebihannya? Oke, manfaat dan kelebihannya satu. Kalau misalkan saat ini kan kalau misalnya kita dipakai di Universal ya, di Universal ini kemampuan kita memasang produk kan berarti cuma dari handphone ya. Dari handphone kita dapat akses ke database yang ada di Indo HP ya kan. Setelah itu kita pasarkan manual melalui sosial media dan WhatsApp kita. Kekuatan sosial media dan WhatsApp ini sebenarnya cukup besar juga, dalam artian bukan kita menyepelekan kekuatan itu ya, dalam artian sosial media ini bisa dapat exposure atau perhatian besar dari luar. Cuman tetap pengguna paling besar itu tetap pengguna di web ya, dalam artian mesin pencaharian Google itu ya. Nah, mesin pencaharian Google ini powernya cukup kuat. Nah, dengan adanya website itu memungkinkan terjadinya transaksi langsung tanpa ada interaksi dari mitra. Jadi sebagai contoh begini, kalau misalkan kita pasarkan barang di sosial media dan via chat ya, itu kan pasti ada di
kita mesti diskusi dulu ya sama orangnya ya kan, terus orangnya nanya sama kita, terus baru deal ya kan. Nah kalau di website atau di paket branding ini berarti kan kalian punya satu website atau satu portal sendiri. Nah satu portal itu misalnya ada orang datang cek, ada lihat barang yang mereka tertarik atau harganya cocok, mereka melakukan check out dan transfer, itu namanya otomatis, jadi nggak perlu ada interaksi sama sekali, orang nggak bakal langsung tanya ya kan, bisa langsung bertransaksi, mereka juga bakal diberikan pengalaman transaksi yang benar-benar aman gitu kan, karena satu, jaringan kita terinskripsi ya kan, terus kedua, database kita juga sudah pasti secure, dan opsi pembayaran kita juga sudah pasti aman. Jadi kemungkinan closing transaksi itu sangat besar. Sekali lagi saya bilang kenapa, jadi untuk orang yang mungkin gak kenal sama Mas Beben ya kan, untuk orang yang lagi lewat dari mesin Google, berhenti di website kita, tertarik lihat barang kita, transaksi, dan goal. Nah seperti itu sih sebenarnya keuntungannya sih. Dan untuk kedepannya, untuk kita ngomong pengembangannya dengan adanya branding, saat kita pasang di sosial media kita juga, itu akan memberikan sedikit kredit ya, dalam artian lebih bisa lebih prestige atau apa ya bahasa Indonesia itu. Ya pokoknya orang lihat, oh ini lebih oke lah, bisa lebih dipercaya. Karena kan untuk mindset di Indonesia ya pada umumnya ya, orang ngeliat, oh kalau orang udah punya website sendiri pasti oke ini ya kan. Apalagi di era digital kayak sekarang kan, itu jadi dasarnya kayak gitu. Oh ada website berarti ini valid, informasinya pasti bisa dipercaya kayak gitu kan. Nah itu bisa naikin nilai dari si toko kita sendiri, seperti itu. Sebentar ya Mas Ben, saya ada pertanyaan dari Kak Stanley. Sekarang posisi saya sudah di paket branding, apa referral ajak teman masih tetap 20%? Oke, untuk Kak Stanley seperti biasa, kalau misalkan untuk dia keuntungan dari referral itu tidak bakal ada perubahan, jadi tetap 20%. Nah 20% ini akan disesuaikan atau sistem akan melakukan otomatis perhitungan dari total biaya aktivasi yang dibayarkan oleh referral yang didapat oleh Kak Stanley ya. Jadi misalkan saat ini kan posisi di paket universal ada di 50.000 nih. Jadi misalkan ada teman daftar di masa promosi ini ya kan, dengan biaya 50.000, berarti Kak Stanley otomatis dapat 20%, itu kurang lebih sekitar Rp10.000 ya kalau nggak salah ya, Rp10.000 gitu. Nah kalau nanti temannya daftar di 1 juta, dapatnya 200.000, dan kalau dapat temannya daftar di paket profesional itu dapatnya 600.000 karena dari 3 juta. Oke, Mas Kolbi, ada 4 orang mendaftar menggunakan referral saya, tapi 4-nya statusnya masih menunggu, itu berarti belum daftar ya. Oke, masih menunggu ini berarti sudah dalam proses, dalam artian seperti ini. Untuk flow atau untuk flow dari referral sampai jadi closing gitu kan, mereka kan pertama kan datang dari link yang dibagikan oleh teman-teman di sini. Oke. Nah setelah itu mereka akan langsung masuk di halaman untuk registrasi, dan nanti akan langsung di follow up atau diskusikan atau dikomunikasikan oleh tim service ya kan. Nah ini berarti menunggu, berarti bisa jadi temennya jadi belum bayar ya kan, atau sedang mau bayar, atau tidak jadi bayar kayak gitu. Jadi posisinya emang masih menunggu. Jadi kenapa kita bikin menunggu, karena kalau misalkan dari customer service kita selalu follow up sih, nggak kita lepas. Jadi dalam artian 4 orang ini, misalkan hari ini kita belum bisa memberikan informasi yang jelas, kita kasih mereka waktu untuk berpikir, dan besoknya kita akan lakukan follow up lagi. Jadi istilahnya kalau menunggu berarti belum closing ya. Nanti kalau misalkan si calon referral ini udah closing, otomatis statusnya bakal terbaharui. Nah, Mas Kolbi bisa lihat di bagian aplikasi itu ada bagian informasi di referral itu kan, ada informasi nomor telepon tuh. Nah, Mas Kolbi juga bisa melakukan pendekatan secara pribadi. Ya kan, pendekatan secara pribadi ini dalam artian selain fee dari customer service, nah Mas Kolbi sebagai kita beri upline ya, atau di atasnya itu, nah Mas Kolbi bisa lakukan penjelasan langsung, atau mungkin yang referral ini kenalannya Mas Kolbi dengan Mas Kolbi bicara, bisa jadi lebih yakin, seperti itu sih sebenarnya. Cuman yang pasti nanti statusnya akan berubah setelah memang terjadinya pembayaran untuk aktivasi si member itu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya.
tips atau trik untuk promosi membership ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang paling gampang itu kita taruh pertama link kita. Kalau misalkan teman-teman di sini pakai WhatsApp bisnis ya, itu kan di bagian profile itu kan bisa taruh untuk URL ya atau link. Nah itu bisa dari profile WhatsApp itu kita taruh link untuk referral kita, ya kan? Atau kita taruh di WhatsApp status kita, ya kan? Yang jangan dilakukan sih sebenarnya broadcast ya. Takutnya teman-teman kena ban atau gimana kayak gitu kan. Jadi kalau broadcast sih, kalau bisa sih jangan sih, via WhatsApp status, Instagram status kayak gitu kan. Instastory maksud saya, atau via Facebook status. Nah itu coba di broadcast lewat media-media seperti itu memungkinkan meningkatkan kemungkinan teman-teman bakal mendapatkan referral. Nah di sini yang satu hal yang sebenarnya harus kita ingat bahwa kita ini berbisnis di dunia online. Jadi kadang-kadang kita benar-benar mesti coba berkali-kali. Nggak bisa nih sekali posting aja berharap postingan kita saat itu bakal langsung berhasil. Nah seperti kayak di Indo HP misalkan posting sekali, posting 2 kali, posting 3 kali, itu kita bakal coba posting terus. Tapi dengan konsisten, ya kan, dengan tetap meningkatkan kualitas dari postingan, ya kan, dan konsisten tetap posting, itu otomatis meningkatkan kemungkinan kita untuk mendapatkan closing, baik itu transaksi maupun referral ya. Jadi jangan berhenti posting, ya kan. Tapi jangan nge-spam juga. Jangan nge-spam tapi jangan berhenti posting. Yang penting konsisten, sehari sekali atau 2 kali atau 2 hari sekali. Nah konsisten itu ritmenya, tetap konsisten. Nah tetap kualitas postingnya dinaikin, ya kan, nanti pasti ada yang berhasil. Oke, ini untuk yang konsep Kak Stanley tanyakan, boleh gak kita sebar link kita di portal atau website orang lain, misalnya di website Detik di komennya, dan juga sebar link referral kita di community artis. Oke. Di sini sebenarnya nggak ada larangan ya untuk masalah kita taruh link di Detik atau di Kaskus misalnya kayak gitu kan, atau di komen IG artis kita share gitu kan. Nah tapi balik lagi karena kebanyakan ada spam protection ya, spam protection ya. Jadi kalau misalkan di sana kena spam, nanti takutnya repot untuk balikinnya lagi sih. Tapi sebenarnya bisa seperti ini. Kalau misalkan kita komen ya, kita bisa kasih komentar istilah smart. Nah dalam hal ini misalkan ada satu topik yang lagi ramai nih. Kalau kayak kita tahu kita lagi ada topik misalkan apa yang kemarin viral tuh, yang YouTuber itu ya. Kayak ada yang viral nih kemarin, YouTuber yang ada masalah itu kan. Nah kita lihat banyak banget orang manfaatin ini sebagai momen untuk pansos ya kan. Nah, kita bisa nih pakai metode seperti ini. Kita bikin posting di Instagram atau Facebook, cari hashtag YouTube-nya, cari hashtag si YouTuber itu, ya kan? Taruh hashtagnya di postingan kita, kasih link di postingan kita. Nah, itu bakal lebih optimal menurut saya karena orang benar-benar pengen cari dan kemungkinan masuk di mesin pencarian sangat besar kayak gitu kan. Nah, misalkan ada di portal-portal, saya bilangnya di akun-akun publik ya, kayak misalkan Fakta Jakarta atau segala macam ya, yang Instagram yang ramai followernya itu pasti kan ramai itu komentarnya ya kan. Nah kasih komentar yang nyentil aja ya kan, kasih komentar yang nyentil, baru belakangnya kasih link kita, kayaknya mungkinnya oke sih ya. Mana jadi masalah ini kalau link kita taruh di Instagram, komen setahu saya nggak usah diklik. Jadi yang penting kita cari perhatian, sama seperti yang mereka lakukan semua, itu namanya pansos. Kita pansos, manfaatin momen, kasih komentar yang bagus, ya kan, dan yang bikin orang pengen datang ke profil kita. Ya kan? Nah saat orang lihat profil kita, kayak yang profil Instagram Mas Biben yang baru, itu kan di profilnya ada link ya, ada URL ya. Nah, ada besar kemungkinan orang juga bakal mengklik URL atau link yang ada di profil kita. Kurang lebih itu sih Kak Stanley. Tadi ada yang baru bergabung, siapa tadi? Yang kebaca, maaf. Oke, Mas Alvaris ya, selamat bergabung Mas Alvaris, selamat malam. Halo Kak, silakan untuk sesi tanya jawabnya sudah dibuka, mungkin ada pertanyaan.
Oke, terkait peretasan akun di Tokopedia, jadi rekomendasi awal pertama yang memang harus dilakukan adalah perubahan password ya. Jadi ini agak sedikit jadi concern kita juga kemarin, karena kita masih cross check sama cari informasi terkait bagaimana hal itu bisa terjadi ya kan. Beberapa sumber ada yang informasikan bahwa terjadi karena ada yang dari keterlibatan pihak internal ya kan, ada juga yang memang dari hacker luar, yang kita benar-benar belum ada kepastian resmi. Dan sampai detik ini Tokopedia juga setahu saya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait breach atau penjebolan data ini. Oke. Nah, untuk penjualan di Tokopedia ini kita masih boleh kita bilang, karena mereka juga bukan marketplace main-main ya. Mereka punya security juga sudah berlapis. Nah, jadi pastikan kalau misalkan akunnya udah diaktifin dengan autentikasi 2 arah, ya kan, dengan integrasi nomor telepon dan email, itu sebenarnya akunnya aman sih. Cuman lebih baiknya tetap melakukan update password. Kenapa? Karena yang saya tahu ya, tipikal di Indonesia itu teman-teman masih kurang aware atau kurang benar-benar taruh perhatian serius di password. Jadi saya nyebutnya satu password buat semua gitu kan. Jadi pada biasanya tuh satu password Tokopedia tuh sama dengan password email ya kan, sama dengan password Facebook segala macem. Nah, kalau pas sekali jebol, terus pas kebetulan nanti mungkin berhasil di decrypt dari database yang bocor itu, nah repot. Jadi saran saya tetap lakukan update password ya kan. Nah, untuk hal lebih amannya, dan pastikan udah mengaktifkan autentikasi 2 arah di akun Tokopedia-nya ya kan. Yang pasti setelah ada autentikasi 2 arah itu jauh lebih aman sih. Jadi nggak ada yang perlu terlalu diinin, karena kemarin sebagian besar juga memang media juga terlalu blow up ya kan, karena nggak ada bahan lagi mungkin. Jadi masalah itu jadi agak sedikit naikin. Cuman aman, saya tetap bilang aman. Cuman nama kita sama nama dan nomor telepon kita serta alamat itu yang bocor ke publik, dan itu bikin repot aja. Agak sedikit annoying ya masalah itu. Jadi tetap saya rekomendasikan untuk mengupdate kata sandi atau passwordnya ya. Jangan sampai lupa atau nggak update. Oke, ngebahas soal Tokopedia ya. Nah, jadi kita berharap nih teman-teman juga kalau di marketplace itu, seperti saya bilang, selalu pastikan untuk nama produk ya kan, foto dan kualitas deskripsi produk itu diperbaiki dan selalu diperbaharui. Nah, semakin sering adanya hal seperti itu berarti nilai produknya dan kemungkinan promosinya akan jauh lebih besar. Marketplace ya, mau itu nanti di Shopee ya kan, mau di Kalapak atau di mana, itu tetap harus di refresh terus ya untuk konten. Jangan sampai nggak ke refresh. Satu hal ini saya ada sedikit tips untuk melakukan analisa trik untuk melakukan analisa ini ya, apa namanya? Analisa untuk, sebentar saya stop share dulu yang ini sebentar, untuk kita tahu penggunaan statistik link kita ya. Jadi ada portal yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, itu namanya bit.ly. Oke. Itu portal untuk melakukan pemendekan URL ya kan. Nah, di situ teman-teman bisa pakai sih sebenarnya. Tujuannya, sebentar saya share screen. Oke. Nah, di sini sekarang ya. Nah, teman-teman bisa buka ini. bit.ly. Oke, di sini teman-teman selain bisa memperpendek URL, jadi gampang, ya kan? Nah, setelah itu teman-teman bakal mendapatkan namanya fitur analitik. Nah, analitiknya ini benar-benar berguna. Nanti jadi tahu berapa orang sudah klik link kita, ya kan? Berapa orang datang, lokasinya dari mana, segala macam. Nah, itu agak sedikit membantu untuk teman-teman yang pakai paket universal gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan fitur bit.ly ini, satu untuk mempermudah. Jadi misalkan mau promosi Mas Kobi nih, bit.ly /Kobi ref, nah kayak gitu kan bisa lebih gampang diingat. Enggak URL atau panjang atau ada kode referral kita muncul nggak enak buat dibaca,
Nah, bisa pakai bit.ly ini ya. Boleh dicoba, nanti sign up, itu gratis. Caranya Pak? Caranya tinggal sign up aja sih. Jadi sign up di sini pakai akun Google, ya kan? Nah, nanti setelah sign up pakai akun Google, itu kita paste atau copy paste URL kita yang panjang, nanti dia bakal generate satu URL yang lebih pendek. Dan nanti tinggal login ke bit.ly yang ini, kita bisa lihat statistiknya kita. Jadi kalau misalkan pakai handphone Android atau iPhone, ini ada aplikasinya juga, jadi bisa di-download di smartphone. Jadi kita bisa lihat statistik. Kalau nggak salah saya kemarin ada sempet, saya kemarin ada sempet bikin. Ya, kita ada sempet bikin. Oke, sebentar saya coba login dulu ya. Oke, bit.ly. Nah, dengan pakai data ini kita bisa agak sedikit melakukan link management ya. Lumayan memang kita tes beberapa. Oke. Di sini saya coba share yang saya punya sekarang. Oke, di sini kita bisa lihat contoh penggunaan link management ya. Ini, nah, contoh di URL kemarin mega webinar yang saya coba convert sedikit ke ini. Nah, kita bisa tahu ada tanggal 28 April ada 126 klik ya kan, tanggal 27 April ada 33 klik ya kan, tanggal 29 April ada 41 klik. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk melakukan analisa link yang kita bagikan. Jadi performanya seperti apa ya kan, terus bagus atau enggaknya, terus berapa banyak orang klik, kita bisa jadi tahu. Oke, setelah saya ada pertanyaan sini dari Mas Kobi. Setelah saya periksa email di Avast Check, data akun saya pernah dicuri di Bukalapak 3 tahun lalu dan ini ada password yang dijual di kantor. Itu masih aman kah untuk saya? Oke. Untuk masalah keamanan email, oke. Jadi ada teknik khusus sebenarnya. Jadi teknik khusus menggunakan password manager. Nah, password manager ini seperti yang udah disediakan, banyak yang gratis ya, ada Bitwarden, ada segala macam. Nanti saya bagikan materinya di Classroom lah untuk masalah ini ya. Nah, satu di password itu kita bisa manage seluruh password, dan kalau misalkan akunnya sempat bocor, sempat dijual belikan, itu kita bisa klaim balik atau kita bisa amankan balik dengan mengaktifkan autentikasi 2 arah. Nah, autentikasi 2 arah ini berlaku untuk Google, segala macam, hampir semua platform termasuk Indo HP sebenarnya sudah mengimplementasikan autentikasi 2 arah ya. Jadi dalam artian seluruh transaksi atau segala macam itu bakal dilakukan validasi ulang. Nah, kalau misalkan autentikasi 2 arah yang sudah diaktifkan, itu potensinya lebih aman. Kayak di email akan lebih aman, Facebook pun akan lebih aman. Jadi pastikan aktifkan dulu autentikasi 2 arah. Itu ada pasti di semua fiturnya. Tetap lanjutin aja email yang baru. Cuman kalau misalkan banyak data penting ya lanjutin aja, nggak ada masalah. Yang pasti saya bilang aktifkan autentikasinya 2 arah. Kalau misalkan agak ragu atau masih kurang yakin, boleh pindah ke email baru sih. Cuman kalau misalkan kayak saya repot sih untuk pindah-pindah email, jadi saya selalu pastikan keamanannya terjamin, jadi autentikasi seperti saya aktifkan yang 2 arah. Untuk pertanyaan dari Mas Alvaris ya, ada Kak diajarin edit di Cloudinary nggak? Katanya lebih mudah buat marketplace juga. Sebentar, saya baru dengar, maaf. Cloudinary apa ya? Ini banyak banget software as service atau aplikasi-aplikasi kayak gini yang kadang-kadang saya sendiri baru cross checknya. Oke, image management, video management, digital asset management, automated management. Oke, sebenarnya ini lebih ke full stack dalam artian ini lebih ke arah DevOps ya. Nah, jadi apa yang ada di Cloudinary ini fungsinya 100% itu bakal berguna atau efektif apabila digunakan oleh developer, ya kan? Nah, untuk kita atau saya bagikan informasi untuk teman-teman mitra Indo HP sendiri, itu sebenarnya fungsinya tidak terlalu signifikan, ya kan? Karena untuk masalah ini kita yang bakal support sebenarnya, kayak mungkin kayak image atau asset management yang kita bantu via Telegram untuk sementara ya kan, terus image video manipulation yang kita rekomendasikan menggunakan Canva untuk edit gambar ya kan, untuk storage otomatis kita nggak menggunakan, untuk
fast delivery, sistem kita atau web Indo HP sendiri dan aplikasi setelah web branding itu sudah menggunakan optimalisasi yang cukup dan tidak akan berhenti sampai di sini aja. Jadi untuk hal-hal ini lebih ke arah teknis dari si developer ya, menurut saya sih. Karena ini integrasinya langsung. Jadi kalau misalkan untuk front end atau saya bilang untuk kita yang berinteraksi dengan e-commerce atau digital commerce ya kan. Jadi fungsi yang perlu kita pelajari pertama adalah membuat image yang bagus, membuat tulisan yang bagus ya kan, membuat konten atau deskripsi yang bagus dan mempelajari algoritma atau istilahnya gimana cara link ini bekerja, gimana cara sosial media ini bekerja. Semakin kita paham algoritma sosial media ini bekerja, semakin kita akan lebih gampang untuk melakukan proses penetrasi ke market. Ya, seperti kita tahu kapan kita harus posting, ya kan, apa yang kita posting, hashtag apa yang akan kita gunakan, ya kan, seperti itu betul-betul harus kita pelajarin. Jadi ada orang bilang itu bullshit, nggak, itu penting banget. Hashtag itu penting, analisa konten penting, ya kan, kita lihat tren di luar penting, baru kita posting, itu bakalan bagus hasilnya. Baik, untuk performa postingan nilai 100 untuk marketplace kalau tidak ada komunikasi rasanya penulis ya, terus kita harus menerima itu. Oke, untuk performa posting untuk nilai 100 pasti penting ya. Saya bilang penting untuk 100 ya, untuk nilai 100 karena balik lagi itu merupakan syarat atau perhitungan standar di Tokopedia ya, atau marketplace yang ada ya. Dan gambar penuh harus 5 itu balik lagi, jangan sampai si gambar ini tuh 5 karena cuma ada 2 yang bagus, 3 asal masukin. Jangan, itu bakal jadi cedera menurut saya. Jadi usahakan tetap kasih gambar yang terbaik, walaupun itu cuma ada 5, ada 4 kayak gitu kan. Yang paling penting sebenarnya satu, kita suka lupa tuh YouTube. Di bawah itu kan di Tokopedia suka ada link URL ke YouTube ya. Itu maaf. Itu pastikan itu URL dipakai. Cari video review atau apa, taruh di sana. Itu bakal ningkatin nilai posting cukup tinggi. Dan deskripsi unik di konten. Deskripsi konten yang unik gitu. Jadi setiap penjelasan di deskripsi itu harus benar-benar bagus ya kan, terus terarah dan sesuai dengan target kita. Tapi sekali lagi itu butuh latihan, butuh pemahaman ya, nanti kita coba ya. Maka saya bilang kita coba saat ada enrollment di Google Classroom di Google 2 besok bulan Mei ini. Nah, kita coba lihat, mungkin pertama kita mulai dari topik terkait sosial media ya, pengenalan dan penggunaan sosial media yang baik dan benar. Nah, kita akan mulai dari situ, berangkat dari awal, nanti selanjutnya kita akan masuk ke step ke optimalisasi, sampai step terakhir kita bakal masuk di yang paling kompleks, itu namanya advertising. Ya. Nah, itu akan ada 3 step di Google Classroom. Nah, teman-teman yang di sini mau daftar, saya akan siapkan link registrasinya khusus, ya kan, nanti akan diberikan sama tim customer service, atau nanti bisa cek langsung di Telegram channelnya Indo HP ya. Jadi harapan saya seluruh member atau mitra Indo HP yang sudah bergabung itu bisa ikut ke Google Classroom nanti akan diadakan oleh Indo HP, supaya sama-sama sekali lagi kita bergabung dapat maksimalkan penghasilan, nggak keluar uang terus kalian nggak dapat apa-apa ya kan? Kalian harus bisa bertransaksi, berhasil menjual barang, berhasil mengajak referral, berhasil mengembangkan bisnis bareng di Indo HP. Oke? Ya, untung bareng, sukses bareng. Itu kan slogan Indo HP ya. Jadi kita bareng-bareng aja. Yang mesti kita nggak bakal lepasin teman-teman di sini di belantara internet sendirian, nggak. Jadi kita pasti bakal bikin, okay? Sesuai dengan rencana besar Indo HP, yaitu mengembangkan sama-sama bukan hanya platform Indo HP aja, tapi kemampuan rekan-rekan mitra Indo HP supaya terupdate. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat datang untuk Mas Reza Helvizar ya. Mas Reza, selamat datang. Halo Pak. Oh iya Pak. Siapa tadi? Ini yang sign up akun Google Bitly kurang paham Pak. Gimana? Di Bitly ya?
sign up akun Google Bitplay gitu, caranya. Oke, kalau misalkan gini aja, kalau misalkan udah masuk ke sign up bit.ly itu ya tadi ya, saya coba buka nih. Sign up, get started for free ya kan, tadi kliknya kan. Nah, nanti pas di bagian sign up itu tinggal bentar. Sign up with Google berarti kakak tinggal masukin email Google-nya aja. Oh, Ya, jadi itu terhubung nanti dengan akun Google-nya. Jadi pas login nanti tinggal sign in with Google. Jadi nggak perlu ngapalin ini emailnya siapa kayak gitu kan. Tinggal login pakai akun Google-nya aja. Oh, untuk yang bit.ly. Nah, nanti mulai di tracking tuh yang di Instagram mulai di-update pakai bit.ly ya. Nanti kita bisa lihat nih performa si link dari Instagram profile ini berapa besar kayak gitu kan, berapa banyak yang klik ya kan, terus dari mana yang kliknya ya kan, segala macam itu lumayan. Itu bisa jadi langkah pertama untuk kita mulai punya insight atau data masuk untuk kita ambil kalkulasi. Ya, untuk teman-teman yang lain tadi ada, udah nggak ada ya, di stand udah hilang. Kobi, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Mas Wahyudi, orderannya sudah diproses ya kayak masalah Mas Wahyudi ya tadi ya, Martin. Oke, mungkin Mas Reza ada pertanyaan bisa diajukan via chat ya, atau langsung open mic ini. Nah, nanti balik lagi soal terkait branding ya. Terkait branding ini saya sih berharap bukan dari segi materi atau seperti apa ya. Jadi saya pernah baca beberapa feedback ya kan, feedback dari komentar sosial media soal IndoHP ya kan. Wah, ini daftar IndoHP uangnya masuk terus nih ya kan, biaya registrasi masuk, biaya ini masuk. Baik lagi saat kita breakdown secara transparan masalah itu ya, kalian bisa lihat bahwa fee yang dibayarkan itu betul-betul tidak seberapa dibandingkan layanan yang kita berikan. Nah, cuman kan balik lagi kalau netizen itu kan memang judge-nya direct, dia nggak cek recheck, ada sedikit beda sedikit atau rubah sedikit langsung hajar balik. Nah, jadi kadang-kadang kemarin saya baca sedikit review banyak orang berpikir seperti itu. Jadi kayak uang 1 juta nih misalkan yang dimasukkan ke paket branding itu kalau dilakukan kalkulasi ya, kita cek di sini, kita cek sedikit, saya share sedikit ya Mas Faris, nanti saya jawab sebentar. Saya mau sedikit diskusi soal seberapa besar keuntungan yang sebenarnya didapat dari bergabung di branding. Jadi boleh kita lihat salah satu portal pelatihan yang paling terkenal di Indo ya, Ruang Guru kalau nggak salah. Nah, di sini di Ruang Guru kita bisa lihat namanya bimbel. Oke. Nah, di bimbel ini bisa lihat kita misalkan mau cari kita cari sekolah online ya kan. Nah, kita cari biaya pelatihan sosial media ya. Oke, dan websitenya tidak ada informasi soal ini. Oke, sekali lagi saya nggak nemuin opsi untuk ini ya, opsi untuk pemilihan topik ya. Kalau misalnya kita lihat ini ya seperti saya bilang, jadi pasti kalau di Indonesia ini pasti semua biaya diburemin ya. Nah, sebagai contoh kalau saya sempat cek kemarin, cuman saya nggak bisa login, cuman saya emang sudah diskusi bahwa saya ada biaya yang dikeluarkan misalkan untuk pembelajaran sosial media segala itu sekitar 600 sampai 800 ribu. Oke. Nah, 600-800 ribu yang kalian dapatkan maaf adalah materi, walaupun dari orang yang katanya kompeten ya kan, materi yang istilahnya adalah video playback. Nah,
video playback ini berarti ya video diulang, kalian tonton, ngerti nggak ngerti ya syukur kayak gitu. Ya udah, setelah itu kalian bisa manfaatkan ilmu dari video tersebut. Bagus, gagal memanfaatkan, yang itu resiko ditanggung sendiri kayak gitu kan. Nah, beda istilahnya dengan bergabung di Indo HP ya kan. Selain kita siapin platform ya kan, kita pun siapin edukasi, dan edukasinya pun nggak main-main, yang penting kita betul beri teknikal bantuan secara langsung. Nanti besok saya akan bahas lebih dalam soal terkait edukasi ini dan benefitnya apa aja. Oke, Mas Alvaris. Oke, kita coba mungkin lebih simpan. Oke, ini kasus kompetensi konten Kak sharing. Optimasi konten Kak sharing. Sharing dulu baru jualan, karena market sekarang kan harus soft selling. Betul. Jadi untuk soft selling, oke, betul. Jadi untuk optimalisasi konten, ya kan, optimasi konten nanti kita akan bahas nanti dimasuk di Classroom ya. Cuman ini karena topik optimasi konten di marketplace nggak bakal terlalu rumit atau nggak bakal terlalu panjang, itu mungkin bisa diselesaikan dalam satu materi aja gitu kan, nggak perlu bertele-tele di situ. Jadi untuk bisa menguasai optimasi konten, ya kita pertama harus menguasai perbendaharaan kata sih, itu dasar kita pertama. Perbendaharaan kata kita kuasain ya kan, terus penulisan kita kuasain, dan kita mau agak sedikit repot melakukan research atau pencarian terkait si item atau kata-kata yang bagus untuk digunakan seperti itu ya kan, untuk bisa mengoptimalisasi konten kita. Jadi pastikan dua hal itu benar-benar sudah dipenuhi ya. Jadi nanti kita akan bahas. Nanti yang Mas Alvaris ini terkait optimasi konten, saya akan coba ini ya, masukkan ke kurikulum di Classroom kita ya. Oke. Nah, nanti doakan aja semoga dalam waktu dekat sendiri ini ada beberapa kejutan juga dari Indo HP ya kan. Dari selain program bagi-bagi THR Indo HP yang memungkinkan teman-teman mendapatkan kesempatan uang THR sebesar 36 juta rupiah. Oke. Nanti juga ada program baru seperti Google Classroom ya kan, di mana Indo HP akan bekerja sama dengan Google ya kan, mengintegrasikan layanan edukasi online secara langsung. Nah, di sini kita harapkan dengan fitur-fitur tambahan seperti ini bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya lebih cepat. Nah, nanti tunggu juga kejutan-kejutan lainnya. Dalam waktu dekat ini bakal ada kejutan yang betul-betul bisa bikin teman-teman di sini tertarik ya. Cuma saya nggak bakal bocorin sekarang. Weekend nanti bakal saya announce. Jadi sabar, tunggu aja. Selamat datang Mas Andi Firmansyah, selamat bergabung di webinar Indo HP ya. Karena sudah masuk sesi tanya jawab, silahkan kalau Mas Andi ada pertanyaan terkait Indo HP atau segala macam, terkait teknis ataupun apa, bisa langsung di open ya. Satu kabar baik lagi, saya lupa menyampaikan, maaf, itu adalah tampilan baru untuk website member branding. Kita sudah masuk blueprint kita, dan kita ada estimasi launching untuk tampilan baru member branding ini sekitar hari minggu depan juga sih, barengan sama Google Classroom ya. Jadi semoga dengan tampilan baru untuk para teman-teman yang sudah jadi member branding atau yang mau berubah atau update ke member branding, itu tampilan baru ini akan lebih dioptimalisasi untuk tampilan mobile satu, kedua respon atau loading time yang jauh lebih cepat. Itu saya tes hari ini tuh sekitar 60-70% perbedaannya, oke. Terus lebih streamline dalam artian penggunaannya lebih familiar, jadi si pengguna ataupun pengunjung website akan lebih gampang untuk berinteraksi ya kan. Keempat, terintegrasi langsung dengan sistem referral yang baru. Jadi ada kemudahan untuk melakukan registrasi referral yang baru. Nah, jadi nanti untuk yang berencana untuk upgrade ke paket branding, yang bakal mendapatkan langsung fitur website yang baru itu. Jauh lebih bagus dan lebih perfect daripada yang sekarang. Oke, kalau paket premium itu kita ada beberapa paket ya. Ini Mas Alvaris, kalau boleh saya tahu, udah aktif atau belum ya? Biar saya bisa jelasinnya sesuai dengan ininya, dengan konteksnya.
Oke, ini sebenarnya sih nggak masalah ya kalau Mas Alvaris belum bergabung. Oh sudah ya, sudah bergabung. Oke, belum bergabung atau sudah bergabung. Nah, untuk paket premium sendiri sebenarnya nggak ada paket premium. Jadi kita ada beberapa cluster atau kelas. Perbedaannya tujuannya memang lebih mengakomodir sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhin. Kan? Paket universal akan mendapatkan layanan yang sama dengan paket branding, bahkan mendapatkan layanan yang sama dengan paket profesional, ya kan. Nah, di sini yang membedakan adalah media pemasaran atau media promosi yang bisa kalian lakukan. Nah, dengan paket branding, ya kan, otomatis kalian mempunyai media promosi baru berupa satu buah website e-commerce. Otomatis dengan hal itu, berarti kalian bisa melakukan optimalisasi penjualan jauh lebih banyak dan lebih mudah sebenarnya. Karena sudah ada website khusus untuk transaksi gitu kan, jadi ada kemungkinan terjadinya transaksi langsung dalam website itu sangat besar. Untuk yang punya paket profesional itu bakal jauh lebih gila lagi penetrasinya menurut saya. Satu, kalian punya aplikasi sendiri, kan? Aplikasi e-commerce sendiri, ya kan. Terus kalian juga otomatis bakal punya website juga sendiri. Kalian punya akses database Indo HP yang lengkap. Jadi benar-benar benefitnya itu saya lihat sih sangat menguntungkan. Ini saya berpikir dari sebagai orang luar aja misalkan itu sangat menguntungkan gitu. Karena dengan 1 juta aja kita bayangin dapat website e-commerce yang biaya produksinya aja silahkan bisa kita breakdown, ya kan? Mungkin di sini ini kita coba sedikit challenge ya. Saya coba bakalan share sedikit soal biaya e-commerce dengan full integrasi sistem pembayarannya. Ini saya buka, saya nggak ada sensor ya. Kita cari di portal yang umumnya orang pakai. Kita pakai portal beneran ya. Jadi misalkan freelancer Indo maksudnya. Coba lihat. Oke, di freelancer kita cari untuk saya mau merekrut misalkan. Nggak bisa, jangan di sini, ini nggak ada fitur search-nya ya. Oke. Biaya membuat website e-commerce ya. Kita coba live aja dia. Oke. Nah, di sini kita pakai bahasa paling simpel ya. Saya nggak pakai sensor ya, saya buka pakai Google, saya langsung search. Oke, di sini pakai jasa pembuatan website e-commerce mulai dari 7 juta. 7 juta Mas. Jadi dari 7 juta rupiah, PR kedua setelah punya website itu, kita mesti mikir barangnya dari mana nih. Oke, udah ada barangnya, kita mesti mikir lagi step selanjutnya. Ini fotonya saya gimana ya? Kalau barangnya 10 di foto oke, enak. Saat terjadi foto barang 7.000 atau 5.000 barang, saya yakin teman-teman di sini pasti mikir-mikir dulu ya. Terus belum ngurus yang lain segala macam, dan ya kita nggak bohong gitu dalam hal ini. Nah di sini di sini ada stigma satu lagi. Kadang-kadang orang bilang, oh nih Mas, ini webnya web replika ya. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan 100% replika. Ini kalau misalkan di bahasa teknis atau bahasa Inggrisnya ya, kita nyebutnya sih managed service ya. Jadi layanan website yang termanage atau teratur. Jadi benar-benar teman-teman sebagai klien atau sebagai mitra Indo HP tidak perlu repot-repot memikirkan apapun, karena semua sudah di-manage atau diatur oleh Indo HP yang dipastikan akan mengoptimalkan kemungkinan transaksi dan closing jualan. Bukan replika. Ya, website replika sih kalian bisa lihat sendiri bedanya. Dan seluruh transaksi otomatis masuk ke rekening kalian nanti setelah beres transaksinya. Tapi ini ada Mas Alvis. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu biaya development itu, teman-teman bisa langsung ngomong kok, ini pasti bagus. Oh ya, untuk webinarnya direkod di share ke Telegram nggak? Saya ketinggalan soalnya. Untuk webinar pasti akan selalu diupdate, bukan ke Telegram sih, ke YouTube ya. Nanti kita bakal selalu update di YouTube materi-materinya. Nah, nanti dari YouTube kita akan share lagi di channel Telegram, ya kan? Yang pasti buat teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir, kita pasti lakukan recording masalah webinar ini. Oke, karena ini merupakan salah satu konten yang kita harap bisa membantu teman-teman memulai usaha, dan kalau bingung bisa cari lagi mundur gitu kan. Ngomongin apa sih ya kan, terkait proses branding apa aja sih yang dibahas, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin
bisa berguna nanti buat kedepannya. Oke. Nah, saya kira sebenarnya cukup jelas ya hari ini. Jadi saya berharap dari Indo HP ini teman-teman sudah cukup paham terkait. Oke, Mas Andi, nanti bisa cek ya di playback kita ya. Karena kalau misalnya kita rollback jadi mundur agak sedikit lumayan gitu kan. Yang pasti intinya saya kasih timeline terbaru ya, atau update terbaru terkait Indo HP per tanggal 5 Mei 2020 ini ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan ada rilis namanya Google Classroom, jadi integrasi bagian pelatihan Indo HP supaya lebih terarah. Oke. Nah, kita berharap dengan adanya integrasi dengan Google Classroom ini teman-teman dapat lebih mudah menentukan dan memilih konten atau hal yang bisa dipelajari langsung. Nah, cuman sekali lagi saya infokan jangan langsung ekspektasi banyak konten di situ ya, karena kan kita masih proses pembuatan. Jadi nanti step by step kontennya bakal bertambah. Cuman kita pasti kejar itu dari yang dasar sampai yang bagian expertise. Benar-benar sampai expertnya kita bakal sharing di sana. Oke. Yang kedua adalah bakal ada satu event kejutan atau promosi kecil di akhir minggu ini. Nanti teman-teman silahkan tunggu, tetap perhatikan sosial media Indo HP, pastikan join channel Telegramnya untuk dapat informasi terbaru dan konten promosi langsung. Oke. Nah, yang ketiga adalah launching untuk tampilan interface baru untuk para atau member branding yang sudah aktif. Oke, nanti bakal ada di situ previewnya seperti apa aja nanti kalian bisa lihat nanti di minggu depan. Oke. Nah, nanti webinar selanjutnya akan diadakan pada hari Kamis dan nanti pada weekendnya hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikutan webinar, jadi Indo HP akan mengadakan secara rutin, mau rame mau sepi, kita bakal adakan secara rutin setiap 3 kali seminggu. Tujuannya satu, kita ngisi waktu ya, hal yang positif daripada melakukan hal yang aneh. Kita belajar, kita kembangkan ilmu, cari potensi dan bikin uang sebanyak mungkin ya. Dengan ini kita harap dengan berbagi ilmu ini teman-teman juga makin bisa terbantu. Oke, jam berapa ya Kak? Oke, untuk schedule Zoom meeting ini atau webinar ini sebenarnya kita agendakan jam 8 ya. Nah, cuman karena ada beberapa faktor itu kita masih agak sedikit sebenarnya agak sedikit bingung untuk taruh jamnya nih, karena kan ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di tengah ya kan, posisi waktunya kan kayak Mas Wahyudi kalau nggak salah masuk ke Indonesia Tengah ya. Jadi sudah selesai taraweh, benar nggak Mas ya? Kalau di Ternate sekarang sudah jam 11. Nah, berarti Indonesia Timur dia lebih jauh lagi. Iya, Indonesia Timur. Nah, jadi kan ada beberapa jam. Biasa setiap webinar jam 10 Mas. Oh gitu ya, berarti beda 2 jam ya. Nah, kayak teman-teman ternyata udah jam 10, kita mulai jam 8. Jadi ada sedikit gap, cuman saya ngitung jam 8 sih titik yang paling bagus ya. Jam 8 mulai, teman yang di timur bisa gabung. Nah, teman yang di barat bisa gabung di jam 9 setelah selesai ibadah tarawih ya kan. Jadi titiknya sih agak lumayan ya. Nah, cuman kadang-kadang kita serve duluan. Jadi mungkin ada beberapa yang ketinggalan materi. Kan ada beberapa yang ketinggalan materi, nanti bisa di cek lewat video playback. Nggak ada masalah sih, pasti kita bagikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada sedikit lagi nih waktu nih, 15 menit. Ternyata saya setting 1 jam setengah. 15 menit terakhir, silakan yang mau diskusi. Kak Andi, kok ada pertanyaan? Dari Makassar ya, selamat bergabung ya. Udah jadi member Indo HP belum? Saya nggak terlalu hafal nama-namanya, maaf. Kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada jendela waktu 15 menit ya. Oke, mantap. Nah, nanti di Google Classroom itu nanti bakal ada fitur tanya jawab, ya kan? Ada bakal fitur penilaian, seberapa jauh kalian paham, kita bakal bisa ambil penilaian, ya kan? Jadi itu bakal bisa jadi satu dasar yang baik ya, karena kita kan berkompetisi di dunia digital ya. Dunia digital ini benar-benar dunia yang perputarannya cepat, makanya saya benar-benar nggak percaya namanya pelatihan secara video.
Jadi saya lebih percaya live. Nah, cuman memang di Google Classroom itu bakal ada video-video pemandu ya kan, yang bisa kalian akses kapan saja. Itu tujuannya. Jadi konten di Google Classroom itu, kalau kalian butuh informasi detail, kita bakal update di Google Classroom. Untuk informasi interaksi secara langsung, kita bisa lakukan setiap 3 kali seminggu melalui webinar ini. Jadi nggak khawatir. Oke, Mas Alvaris. Jadi jangan ragu kalau Mas Alvaris ada pertanyaan ya kan, ada masukan, ada apa. Ini saya bakal kasih link, satu link lagi. Itu namanya untuk bagian CRM ya, Customer Relationship Manager. Dari situ kalau ada nemu masalah bug ya kan, permasalahan dari aplikasi atau sistem ya kan, atau ada masukan untuk pengembangan Indo HP ke depannya, silakan masukin di situ. Oke. Semakin banyak masukan, kritik dan saran yang membangun, itu akan membuat Indo HP semakin lebih baik lagi dalam melayani kalian para mitra Indo HP di sini. Jadi tujuannya kita lakukan atau kita buat ini semua buat teman-teman mitra di sini. Semata-mata keuntungan pribadi Indo HP ya, tapi kita lebih fokus ke mengembangkan platform atau sebuah sistem yang bisa melayani teman-teman mitra dan membuat teman-teman mitra berkembang. Oke, saran iklan di Tokopedia lebih nguntungin iklan manual atau iklan otomatis? Iklan manual, kalau misalkan kita sudah memiliki metrik atau data statistiknya, tentu akan jauh lebih optimal ya. Tapi kalau misalkan untuk pertama kali, saran saya selalu gunakan namanya iklan otomatis. Kenapa? Karena iklan otomatis ini bakal dibantu oleh algoritma marketplace itu sendiri untuk memastikan iklan kita ini optimal. Nah, kalau misalkan kita sudah yakin dan memiliki data atau metrik sendiri, kita baru bisa pakai iklan yang manual. Dengan adanya iklan manual, kita bisa tentuin nih, kemana, di mana, siapa, kapan yang akan kita target. Nah, kalau otomatis, itu sistem atau sistemnya Tokopedia yang bakal eksekusi masalah itu. Karena kan Tokopedia sudah nerapin, kalau saya nggak salah ingat, sudah nerapin machine learning ya. Jadi pasti bisa. Nah, Mas Andi Firmansyah, di Ondapa ada program buat jualan tidak Pak? Biasanya dekat-dekat Lebaran siapa tahu ada diskon. Oke, di sini sebenarnya bukan kita nggak mau ngasih diskon nih, karena ini boleh saya bilang ini benar-benar waktu yang sangat sulit, sangat sulit dalam artian kita ini betul-betul di posisi yang serba salah. Satu, vendor pun lagi kadang-kadang kekurangan SDM kan. Terus harga pun lagi nggak stabil. Nah, tapi sekali saya bilang walaupun diskon nggak ada, harga di kita ini sebenarnya kompetitif. Nggak murah ya, tapi kompetitif ya. Karena kalau murah kan boleh saya bilang relatif ya. Nah, saya bilang kompetitif kenapa? Yang pasti harga retail itu yang ada di dalam aplikasi itu sudah cukup bersaing dengan marketplace yang lain karena ada nama lagi kualitas. Nah, seiring waktu, sama seperti mungkin teman-teman ngelihat kayak ada beberapa platform serupa yang udah berjalan kayak gitu kan, mempromosikan harga. Sekarang kembali lagi, ada harga ada barang sih. Kayak kita ada salah satu vendor yang mungkin teman-teman pernah dengar kan, namanya James Honey kan. Itu salah satu brand tas yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi di JD.id. Nah, itu kan bergabung sama kita juga. Jadi ya itu sebagai bukti bahwa untuk masuk vendor kita itu kita betul-betul seleksi siapa yang boleh jualan. Nah, barangnya pasti bagus. Kayak kemarin ada masukan dari mitra, itu ada omongan seperti ini. Kalau bisa ada barang yang harganya lebih ramah dengan menengah bawah gitu atau apalah, saya kurang apa gitu pertanyaannya gitu kan ya. Nah, baik lagi akan ada nanti pastinya. Pasti akan ada. Ya, malah istilahnya pasti akan ada. Jadi artian kita memang setiap minggu ini selalu ada hunting vendor istilahnya. Jadi vendor itu pasti akan selalu bertambah. Jadi untuk variasi harga dan barang dipastikan terus bertambah. Untuk diskon pokoknya enaknya gini, untuk promosi lebaran segala macam, pantengin aja channel Telegram Indo HP ya, karena kita bakal lebih intens di sana, ya kan, lebih intens di sana, lebih gampang
untuk koordinasi, harapan saya juga itu bakal lebih mudah menyampaikan informasi cepat ke teman-teman di sini. Peripheral komputer Mas lagi dibutuhkan sekarang, kata Mas Alvaris. Ya betul sekali, sebagai contoh kemarin salah satu mitra kita berhasil saya bilang sukses membaca tren market ya. Mas Avandi itu berhasil ngebaca tren dari peralatan olahraga plus komputer, jadi dia berhasil jackpot beberapa kali transaksi kemarin gitu. Memang untuk peralatan komputer mulai menjadi tren ya, terutama webcam. Kalau saya masih cek masih langka juga stoknya karena permintaan yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan work from home dari pemerintah ya. Jadi seluruh fasilitas pasti yang berhubungan dengan meeting online itu bakal benar-benar jadi bahan pencarian. Dan kita sudah ada. Kak Alvaris bisa cek aja dari aplikasi atau dari website bahwa untuk perangkat-perangkat itu kita sudah sediakan, ya kan? Nah, cuman pastikan cross-check dulu ke customer service terkait stok. Sekali lagi saya tekankan, karena perputaran stok di Indo HP cukup turnover-nya cukup besar. Jadi pastikan konfirmasi dulu sebelum melakukan transaksi ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada terjadi kegagalan transaksi, teman-teman nggak perlu ragu. Jadi teman-teman tetap bisa mendapatkan uangnya kembali. Itu kita masukin ke saldo dompet belanja apabila terjadi transaksi yang gagal. Oh iya, satu lagi soal terkait dompet belanja. Jadi nanti teman-teman sudah bisa melakukan proses top up dari dalam aplikasi, ya kan? Tujuannya untuk mempermudah transaksi di Indo HP. Jadi teman-teman yang mau top up dompet belanja itu bisa langsung dari aplikasi, masuk ke bagian web belanja, pilih top up, ya kan? Nanti lakukan proses top up di sana, masukkan nominal yang ingin dimasukkan, nanti saldonya akan langsung otomatis bertambah di dompet belanja. Nanti kedepannya bakal ada promosi lanjutan dari dompet belanja untuk para pengguna di Indo HP. Nah, dompet belanja ini sendiri sebagai salah satu platform e-walletnya di Indo HP ya. Jadi tujuannya biar mempermudah pembayaran di seluruh merchant Indo HP ke depannya. Karena masih banyak sekali rencana pengembangan Indo HP ke depannya. Jadi kalau mau top up, silahkan top up. Kita nggak ngasih diskon-diskon bohong lah. Kita nggak main kayak diskon 90% maksimal Rp1.000. Wah, enggak lah. Kita ngomong diskon, nanti ngomong beneran diskon. Nggak ada diskon ya nggak ada diskon. Tapi saat ada diskon, kita bakal kasih diskon. Jadi jangan takut kena jebakan Batman yang ngomong 70% katanya cuma 20.000 ya. Jadi nggak main kayak gitu deh. Kita ngomong real aja, diskon 10% ya 10%, 30% ya 30% kayak gitu. Kita mau ngajarin balik ke basic bahwa promosi itu jangan ngejebak member atau customer, apa adanya aja. Kalian bayarkan yang kalian bayar itu apa yang kalian dapat gitu. Bayar 1 juta untuk member branding, gimana dapatnya value-nya lebih dari 7 juta kayak gitu kan. Nah, itu di Indo HP seperti itu. Kalau di tempat lain kan bayar 750.000 dapatnya atau apa ya. Ya kalau di sini kita kasih yang real aja deh, yang bisa bantu teman-teman bisa sukses aja di sini. Asalkan tekun, konsisten ya kan, terus mau belajar, terus mau explore, jangan ngerasa bosen lah. Kadang-kadang mungkin nanti ada titik jenuh belajar, nggak apa-apa. Jangan ngerasa bosan, yang pasti di IT ini ya, di teknologi atau di e-commerce ini ilmunya nggak bakal berhenti di sini aja, pasti bakal terus berkembang. Jadi banyak banget yang dibahas. Semakin kita menguasai sekarang, ingat nggak semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi. Jadi kalau kita menguasai sekarang, mulai dari algoritma sosial media, dari algoritma pemasaran marketplace pada umumnya, ya kan, dari cara sistem mesin pencarian bekerja, kalau kita mulai mau meluangin waktu untuk memahami hal-hal tersebut, nah kemungkinan kita bisa sukses menguasai pasar ke depannya lebih besar. Karena setelah terjadinya pandemi corona, saya sempat ikutin beberapa webinar di luar. Kayak tadi siang saya ada gabung webinar dengan salah satu penyedia jasa cloud di Amerika, ya kan. Saya ikut webinar mereka, nah itu jadi kita nyebutnya ada new normal ya. Jadi ada hal normal yang baru gitu kan. Jadi kerja remote, kerja jarak jauh itu merupakan hal yang baru. Hal yang normal sekarang. Mungkin dulu ini hal yang aneh, sekarang jadi hal yang normal. Orang kerja kayak begini dari rumah, dari jarak jauh adalah hal yang normal. Ya kan? Terus orang keluar harus pakai masker, itu jadi hal yang normal. Jadi banyak banget hal normal yang baru-baru ini bakal jadi hal yang normal kayak gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa di situasi seperti ini
teknologi merupakan tumpuan utama ekonomi. Ya kan, seluruh transaksi kita semua lari di teknologi. Memang kasihan teman-teman kita yang masih di konvensional ya, cuman ya balik lagi, teknologi memang bakal ngasih semua itu. Kayak kita kalau ambil contoh di beberapa negara di luar ya, semua sudah based on teknologi ya. Jadi kita di titik yang tepat. Sampai kemarin saya sempat diskusi sama teman saya yang tinggal di Guangzhou ya, di Cina. Itu saya sempat ngobrol soal situasi selepas pandemi di sana kan, mereka sudah mulai starting kan. Ya di sana penggunaan teknologi dan waktu proses lockdown itu transaksi di internal memang langsung mati total, tapi untungnya mereka cepat sembuh semua gitu kan. Tapi implementasi teknologi di China itu sangat masif. Pembayaran, transaksi, segala macam itu sangat masif kayak gitu kan. Nah di Indonesia pasti sebentar lagi juga bakal sampai ke era situ. Nah tinggal kita cara mengadopsi atau cara menggunakannya dengan benar atau dengan salah, itu saja caranya. Karena opini saya ini opini aja ya, di Indonesia belum ada platform yang 100% benar-benar melakukan optimalisasi ke user atau ke mitra. Ya kan? Dan di sini Indo HP salah satu platform yang mungkin akan coba lebih optimalisasi ke user dan ke mitra. Dan di sini kita menerapkan sistem kerjasama dalam artian mitra berkeuntungan besar, Indo HP juga akan mendapatkan keuntungan yang sama, lebih baik juga sama-sama. Jadi kita bertumbuh bersama. Nah, Indo HP juga akan selalu memberikan informasi dan edukasi yang baik. Nah, semakin kalian menguasai market, semakin besar transaksi. Harapan kita seperti itu sih, kayak kita lepas. Jadi kan kalau di marketplace gabung langsung udah bisa jualan syukur, nggak bisa jualan ya udah. Pasti kita bimbing. Paling hari ini sampai di sini dulu, oke. Nanti Rabu akan ada topik lagi. Besok akan saya update terkait topik yang akan kita bicarakan di hari Rabu ya. Nah teman-teman di sini bisa ajak teman-teman yang lain untuk ikut webinar ya kan, untuk cuma sekedar ngobrol, diskusi atau mungkin debat ya kan, adu pendapat ya kan, ada masukan atau apa, kita akan bicarakan lagi nanti di sesi selanjutnya, webinar selanjutnya. Untuk webinar hari ini saya akan tutup, nanti recordingnya akan di-upload besok pagi. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyempetin waktunya untuk bergabung di webinar Indo HP malam ini. Tetap jaga kesehatan ya kan, jangan lupa social distancing sama physical distancing, jaga jarak, oke. Jaga kesehatan, pastikan tetap aman dan di rumah aja, ya kan. Taati aturan pemerintah yang sudah diterapkan di daerah masing-masing. Oke. Saya Martin mengundurkan diri dulu untuk malam ini. Terima kasih semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.